Selamat pagi, Shalom Youth Impactors. Halo. Well, kasih tepuk tangan dong, aplaus buat teman-teman kita yang bekerja keras pagi hari ini melayani kita. Wow, mereka melayani dengan sungguh suatu pengorbanan yang luar biasa dengan suatu excellence dalam kehidupan yang ditunjukkan. Well, pagi hari ini kita akan melanjutkan, kita akan berbicara mengenai topik discipleship, pemuridan. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan Ko Albert menyampaikan tentang a true disciple, sebagaimana kita ini bisa dibuktikan sebagai murid yang sejati. Pagi hari ini kita mau belajar, kita akan melanjutkan, kita akan belajar tentang special people. Wow, berapa banyak dari Anda yang pagi hari ini merasa spesial? Well, saya mau kasih tahu bahwa setiap kita adalah pribadi yang spesial. Coba bisa tengok kanan, tengok kiri, berkata, Anda so spesial, Anda so ganteng, so cantik pagi hari ini. Bahkan teman-teman yang ikut menyaksikan lewat live IG juga, Anda harus menyadari betapa spesialnya hidup Anda. Kenapa kita bisa disebut sebagai orang-orang spesial, special people? Saya ingin kita mengajak kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ini yang membuat kita spesial. Tahukah saudara bahwa ribuan tahun yang lalu nama Anda dan nama saya, Kak Benita, Kak Rudy, Kak Monica sudah disebut loh di dalam Alkitab. Yuk kita baca yuk ayat ini. Dikatakan begini, ini Tuhan Yesus berdoa ya. Dikatakan begini, dan bukan untuk mereka, ini saja aku berdoa. Tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa itu? Kita semua orang-orang yang menjadi murid oleh karena pemberitaan orang-orang sebelum kita. Ayat 21 katakan, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka. Mereka siapa? Kita. Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Well, teman-teman, kalau kita menyediakan diri kita untuk dimuridkan, tahukah bahwa kita sudah masuk dalam kategori special people, very special. Bahkan Tuhan Yesus yang saat itu adalah doa terakhirnya mendoakan kita ribuan tahun yang lalu. Seorang murid punya tempat yang begitu spesial di hati Tuhan Yesus. Saya akan buktikan satu ayat. Yohanes 17 ayat 23, ayat selanjutnya. Perhatikan ini baik-baik. Ya teman-teman, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, perhatikan ini, dan bahwa engkau mengasihi mereka, yaitu kita, sama seperti engkau mengasihi aku. Wow, Bapa di surga mengasihi kita di level yang sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Bukankah itu sesuatu yang sangat spesial? Nah, pagi hari ini kita mau belajar ya. Pada waktu saya melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, kita tentu pernah membaca bagaimana pada waktu Tuhan Yesus memanggil mereka begitu excited. Mereka begitu semangat. Mari ikutlah aku, dan mereka langsung menanggalkan jalan mereka. Wah, teman-teman, pernah enggak kita menyadari apa yang terjadi? Kenapa baru kenal dengan seseorang, orang itu berkata mari ikutlah aku, dan kemudian mereka tiba-tiba meninggalkan kehidupan mereka begitu saja. Kita mau belajar dari sistem pendidikan orang Israel untuk mengerti mengapa itu terjadi. Yuk kita lihat gambar ini. Saya percaya kita semua yang di sini masih sekolah, kita mulai sekolah kita dari mungkin ada yang umur 6 tahun, ada yang bahkan lebih muda.
Nah di Israel juga demikian, mereka memulai pendidikan itu mulai dari usia 6. Usia 6 sampai 10 mereka menyebutnya bed server. Ya, bukan server ya, kayaknya sefer ya. Saya mudah-mudahan mempronounce itu dengan benar. Terus mereka itu belajar dari kecil, teman-teman. Mereka menghafalkan 5 kitab Taurat. Itu yang mereka melakukan. Lalu berikutnya dari umur 10 sampai 14 itu disebut dengan Bet Talmud. Bet Talmud ini kemudian mereka berkembang, bukan cuma Taurat tapi belajar kitab-kitab perjanjian lama yang lain. Nah, satu hal yang ditambahkan adalah mereka bukan hanya menghafal, tapi itu kemudian mereka belajar untuk menginterpretasikan. Jadi bukan cuma sekedar dengar, menghafal, tapi juga ngerti apa sih yang dimaksud dengan ajaran dari kitab-kitab ini. Nah, kemudian ini yang menarik adalah setelah mereka lulus umur 14, mereka ada yang namanya Beit Midrash. Nah, Beit Midrash ini teman-teman harus ketahui, ini bukan untuk semua orang. Beit Midrash ini adalah pada waktu mereka ini kemudian belajar untuk ngikut seorang rabi. Pada zaman itu, untuk menjadi seorang murid adalah satu kehormatan yang luar biasa. Satu status yang sangat amat dibanggakan. Wah, saya percaya orang tua mereka pakai bangga. Wih, lihat loh, anakku keren loh. Dia diterima oleh seorang rabi. Wah, keren banget. Kalau enggak, kalau mereka tidak diterima, mereka bukan dari kaum yang berada atau mereka dianggap kurang cukup pintar. Umur 14 tahun mereka mulai ikut bekerja dengan orang tua mereka. Jadi pada waktu murid-murid Tuhan Yesus itu menelayan, mereka melakukan tugasnya mengikuti orang tua mereka. Mereka termasuk adalah golongan orang-orang yang tidak masuk Beit Midrash. Bukan orang-orang yang terpelajar, bukan orang-orang yang spesial. Tapi luar biasanya hari itu Tuhan Yesus sebagai seorang rabi, dia datang dan dialah yang memanggil mereka untuk mengikuti menjadi murid-muridnya. Nah, bayangin. Pada zaman itu mereka berbondong-bondong, mereka ngotot banget ingin jadi murid seorang rabi. Bahkan mereka bayar dengan uang, mereka belajar sungguh-sungguh sampai umur 14 tahun supaya mereka bisa masuk. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus bukanlah guru yang dicari, tetapi guru yang mencari murid. Dia datang, dia melihat para nelayan-nelayan yang muda ini, yang oleh konteks mereka dikatakan orang-orang yang kurang berhasil. Dia berkata, kamu mau ikut aku enggak? Wah, saya percaya kalau kita jadi murid-murid zaman itu, kita juga langsung tanpa pikir panjang, mau gitu ya, mau dong. Yang tadinya terpinggirkan, yang tadinya enggak dianggap, sekarang punya kesempatan yang istimewa jadi seorang murid. Nah, teman-teman Youth Impactors, sadarkah bahwa untuk menjadi murid itu satu kehormatan yang luar biasa. Tidak semua orang, saya katakan, tidak semua orang punya privilege untuk dipanggil menjadi murid. Oleh karena itu kita akan belajar pada pagi ini. Apa sih, kenapa sih kita mau ikut sisi, ikut Christ Community di hari Selasa dan di hari Rabu? Kenapa sih kita mau dimuridkan? Karena ada spesialnya. Yang pertama, yuk kita belajar pertama. Kita akan mendapat insight dan understanding. Insight itu adalah sebuah pengertian, bukan hanya tahu informasi tapi bagaimana melakukannya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata begini. Tetapi hendaklah kamu, kita semua menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, ya firman Tuhan berkata, kamu menipu diri kamu sendiri. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan kemudian melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi di sini kita belajar bahwa segala hal dalam kehidupan yang betul-betul dibilang life changing adalah sesuatu yang kita praktekkan, sesuatu yang kita mengerti, suatu insight
yang kita kerjakan itulah yang menjadi life changing. Oleh karena itu, seorang murid, dia bukan hanya mendengar pengajaran, tapi dia cari tahu, apa sih artinya. Saya percaya kalau kita di sisi, kita juga bukan cuman membahas ya, firman Tuhan, tambah ayat, tapi kita jadi ngerti, ayat ini maksudnya apa ya, harus melakukannya gimana. Karena itulah yang membuat kehidupan kita berubah. Poin yang kedua yang masih dalam ini adalah transformasi dan pertumbuhan yang terukur. Teman-teman tahukah bahwa pada waktu kita dimuridkan, kita akan mengalami yang namanya perubahan atau transformasi. Sesuatu yang luar biasa adalah pada saat kita memberikan diri kita untuk dimuridkan adalah kita bukan hanya menjadi semakin berpengetahuan, tapi kita bertumbuh, dan pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang terukur. Terukur artinya objektif, ya, objektif. Objektif itu apa sih? Objektif itu artinya bukan klaim, ya, self claim. Oh, aku merasa aku sudah semakin pintar, aku sudah merasa paling jago. Tetapi objektif itu artinya orang lain di sekitar kita mengakui bahwa hidup kita ini benar-benar berubah. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, dikatakan ketika sidang itu mengetahui, melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Dan di sini kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes itu tidak gembar-gembor. Dia bilang, "Hei, aku murid Yesus, aku murid Yesus." gitu. Tapi dari caranya bicara, dari caranya berperilaku, orang-orang ini pada tahu loh, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Nah, itulah yang disebut dengan terukur. Pada saat kita ini bertumbuh, kita berharap bahwa pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan yang bisa diakui oleh orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya buat kita semua, sudahkah orang tua kita berkata, anakku kok semakin serupa Kristus ya? Anakku kok sekarang bisa begini ya? Sekarang kok bisa semakin taat, punya hati untuk melayani. Kalau itu keluar dari mulut orang di sekitar kita, orang tua kita, teman kita, itu adalah salah satu bukti bahwa kita ini sedang dimuridkan. Jadi pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang terukur. Hal yang ketiga adalah seeing the blind spot. Wah, apa sih blind spot? Blind spot itu kira-kira begini, kalau kita menyetir suatu kendaraan atau mobil, ada titik-titik tertentu yang kita tidak mungkin bisa lihat. Kita bisa melihat ke depan, kita bisa noleh, tapi tanpa ada bantuan yang namanya, teman-teman tahu namanya spion. Ya, spion itu bukan aksesoris ya, spion itu adalah sebuah kebutuhan. Kita tidak bisa melihat sudut-sudut tertentu. Ada kendaraan lain mungkin di samping kita yang lagi akan menyalip kita nggak ngerti. Ada apa di samping kita yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Itulah yang disebut blind spot. Pada saat kita memberikan diri dimuridkan, bukan saja kita bertumbuh, tapi kita akan bisa melihat sudut-sudut mati kita. Titik-titik mati, blind spot kita. Kita merasa sudah sabar mungkin selama ini ya. Kita merasa sudah cukup rajin dalam sekolah. Tapi kemudian teman kita di sisi mungkin bilang, atau pembimbing rohani kita berkata, kamu mestinya bisa lebih maksimal lagi. Kamu mestinya bisa mengerjakan yang luar biasa lagi. Kenapa? Ternyata pada saya perhatikan pada waktu kamu ikut sisi, ternyata kamu belum mendengarkan khotbah hari Minggu. Berarti kamu belum melakukan persiapan. Nah, masukan-masukan seperti itulah teman-teman yang disebut dengan membantu kita untuk melihat blind spot. Coba lihat gambar ini. Berapa banyak dari kita yang seringkali kita merasa bisa, merasa mampu, tapi sebetulnya kita sedang mengarahkan panah kita ke arah yang keliru. Ya kita bilang, aku sudah biasa kok, aku sudah belajar memanah itu dari kecil, sudah jagoan. Tapi kemudian kita nggak menyadari kalau ternyata mata kita tertutup. Ya jago sih jago, narik busur begitu ya, tapi ternyata arahnya keliru. Nah, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak memberikan diri untuk dimuridkan. Pada saat kita dimuridkan, saya percaya bahwa
target-target tujuan yang kita impikan itu akan menjadi tujuan-tujuan yang lebih tepat sasarannya. Saya percaya adanya kakak-kakak rohani, pembimbing-pembimbing rohani, bahkan teman-teman kita di dalam sisi akan membantu kita. Apakah sebetulnya kita sudah mengeset tujuan kita dengan benar? Saya ingin jadi YouTuber yang paling terkenal, atau di sini mau jadi seorang vlogger gitu ya. Apa sih yang jadi motivasi dalam kehidupan kita? Apa sih tujuannya? Supaya banyak likes-nya atau supaya sebetulnya kita memberikan dampak. Nah, itulah pentingnya untuk kita terus tertanam di dalam sisi atau Christ Community. Amsal 27 ayat 17 berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi tidak kebetulan loh kalau kita ada di sisi, kita bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain untuk bertumbuh saling mengasah. Jadi saya dorong jangan kita jadi alergi, aku gak suka sama orang itu, ngomongnya agak pedas gitu ya, ngomongnya gak enak. Tapi tahukah bahwa itu mungkin yang kita perlukan untuk menajamkan kita. Kenapa? Karena satu prinsip yang sangat penting untuk kita mengerti adalah tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Tidak mungkin kalau untuk kita mau belajar sesuatu, satu ilmu atau satu skill, kita bisa belajar sendiri. Ya, kita mau berenang, kita bisa nyoba-nyoba sendiri di kolam. Kita mau belajar bahasa Inggris, kita bisa nonton film, kita bisa lihat YouTube, ada aplikasi yang sekarang ada di handphone kita, berbagai macam untuk mengajari kita bahasa asing. Tapi yang namanya belajar sabar, belajar punya tujuan yang benar, belajar punya hati yang besar, mengasihi, melayani tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, betul sekali yang dikatakan firman Tuhan, Amsal 27 ayat 17 tadi, kita perlu ditajamkan. Setiap keberadaan orang-orang dalam kehidupan kita, kalau kita izinkan, itu adalah kepanjangan dari tangan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Jadi teman-teman stay faithful di sisi, ayo saling membangun. Ya, kelebihan kita bisa membantu kekurangan orang lain. Dan kekurangan kita juga bisa dibantu oleh kelebihan orang lain. Jangan alergi ya, jangan alergi dengan nasihat. Yang keempat adalah pengayoman atau covering. Apa sih Kak pengayoman? Wah, mungkin beberapa dari kita nggak pernah dengar istilah pengayoman ya. Pengayoman itu ibarat tudung, ibarat sebuah payung. Kalau musim seperti ini tentu kita tahu ya, kalau kita lupa bawa payung kita bisa apa? Kehujanan. Kalau kehujanan bisa apa? Basah semua, rencananya bisa berantakan. Nah, payung itu memberikan covering. Yang mestinya basah kuyup, kita jadi kering. Kita jadi terminimalkan exposure-nya kepada hujan. Ya begitu juga dalam kehidupan kita. Tahukah bahwa kita ini membutuhkan covering? Di dalam sisi, di dalam Christ Community, kakak-kakak rohani kita, itu adalah pengayom-pengayom kita. Tahukah kita bahwa mereka itu bukan hanya sekedar untuk nyuruh-nyuruh kita, kamu ikut ya, kamu baca itu ya, kamu taat sama orang tua ya. Tahukah kita bahwa mereka ada dalam kehidupan kita, itu juga untuk mengayomi kita. Orang tua kita juga di rumah. Kenapa kita harus hormat kepada mereka? Mendengarkan mereka. Karena mereka itu berdoa untuk kita. Mereka bukan hanya sekedar perintah-perintah. Tapi mereka betul-betul mengasihi kita. Mau untuk menjaga kita. Ada satu ayat dalam Lukas pasal 22 ayat 31 Tuhan Yesus menggambarkan seperti ini. Satu kali dia berkata gini, ayat 31 dan 32. Dia berkata gini, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bayangin, siapa sih Simon ini? Simon ini adalah Petrus, saudara. Nah, sedikit kasih clue buat kita. Kenapa kok namanya Simon? Simon adalah nama laki-laki yang paling populer di zaman itu. Di zaman 100 tahun, 200 tahun sebelum Tuhan Yesus ada tokoh yang namanya Simon. Sebelum Tuhan Yesus,
yang adalah menjadi pahlawan orang-orang Israel melawan Romawi dan Yunani pada waktu itu. Jadi semua orang pengen namanya Simon. Ya. Jadi Petrus itu adalah salah satu Simon, dan dikatakan Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan berkhianat, akan jatuh. Dia berkata bahwa iblis itu sudah minta untuk menampi engkau. Tapi ini luar biasanya, tapi aku telah berdoa. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus tidak berdoa bersyafaat untuk Simon Petrus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita merasa fine-fine aja, tapi kita tidak menghormati pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Pemimpin-pemimpin sisi, mereka sungguh-sungguh berdoa untuk kita. Mereka ingin sekolah kita berhasil. Mereka ingin kita memiliki karir yang bagus, punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Punya dampak, mereka mendoakan kita. So, jangan lupa untuk pernah berterima kasih kepada kakak-kakak rohani kita. Ya sepertinya, cuman begitu, tapi itu sangat amat penting. Yang terakhir, poin yang kelima adalah impartasi. Nah ini, impartasi adalah sesuatu yang sangat penting. Roma 8 ayat 29 berkata begini. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, ya, yang sulung itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Artinya Tuhan ingin kita ini berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Goal dari seorang murid adalah untuk menjadi seperti gurunya. Jadi impartasi bicara mengenai apa yang diterima oleh pemimpin kita, kakak rohani kita itu juga menurun, ya, terus turun. Firman Tuhan dalam Mazmur katakan seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke Bukit Sion. Kabak minyak urapan di janggut Harun yang meleleh turun. Artinya apa yang dialami, kemenangan yang dialami oleh pemimpin kita, kakak-kakak rohani kita, itu juga kita alami. Jadi pada saat kita memberikan diri untuk dimuridkan, tertanam dalam sisi, kita juga akan mengalami kemenangan yang sama, kita akan mengalami kesaksian yang sama, yang juga dialami oleh pemimpin-pemimpin kita. Oleh karena itu dalam Yohanes 14 ayat 12, dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tahukah seorang Tuhan Yesus, dia rindu supaya kita bukan mengerjakan sesuatu yang jauh di bawah dia, tapi mengerjakan sesuatu yang sama, bahkan dikatakan bahkan lebih besar. Seorang guru tentu ingin muridnya itu menjadi bahkan melebihi gurunya. Itulah spesialnya kalau kita ini adalah murid. Dan saya percaya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, mau terjadi dalam kehidupan kita, ada satu prinsip nilai yang harus kita mengerti, yaitu nilai honor. Sama-sama katakan honor. Honor itu hormat ya, tidak ada hubungannya sama honor. Honor itu hormat. Hormat itu artinya sikap mau menghormati, menghargai, memberikan nilai kepada tempat atau orang yang seharusnya. Pada saat kita menghormati guru kita, pada saat kita menghormati pimpinan kita, menghormati kakak rohani kita, menghormati firman Tuhan sebagaimana mestinya, impartasi itu terjadi. Kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi kehidupan itu betul-betul mengalir. Dan saya berdoa supaya setiap dari kita, Youth Impactors, dari sejak muda, betul-betul memberikan impact yang luar biasa. Jadi kita belajar bahwa menerima Tuhan Yesus itu bukanlah akhir, tapi merupakan sebuah langkah awal di dalam perjalanan kita. Tujuan akhir dari kehidupan seorang murid adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan akhir dari seorang murid adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 8.
Mari kita sama-sama baca ini dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Dalam hal ini, yuk sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi perhatikan nih, yang dalam hal apa nih Bapa dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kebanggaan Tuhan kita adalah pada saat hidup kita ini berbuah banyak. Dengan bangga dia berkata, itulah muridku. Nah teman-teman, special people bukan hanya sebuah jargon. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu berdoa. Dan itu adalah doa terakhir. Dia berikan bukan hanya untuk murid-muridnya pada saat itu. Dia berkata, bukan hanya untuk mereka. Tapi untuk orang-orang yang akan percaya oleh pengajaran mereka. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita juga mau untuk memberikan diri untuk terus tertanam sebagai dalam sebuah komunitas, terus dimuridkan karena ada special privilege. We are the special people. Sangat-sangat spesial di hatinya Tuhan. Biarlah kehidupan kita dari sejak muda punya dampak yang luar biasa. Dan orang lain bisa mengakui, orang tua kita, guru kita, bahkan teman-teman kita, tetangga kita berkata, hei, kamu kok beda ya? Apa sih rahasianya? Saya berdoa itu menjadi sesuatu yang kita alami. Setiap dari kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu. We are your special people. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Kau percayakan. Kami tahu tidak semua orang dipanggil untuk menjadi murid. Dan pagi hari ini kalau kami dipanggil untuk menjadi murid-Mu, berikanlah hati kami Tuhan, hati yang mau percaya dan hati yang mau taat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau menyediakan hal-hal besar untuk special people. Untuk orang-orang khusus Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah setiap dari kami, anak-anak-Mu, youth impactors pagi hari ini, kami boleh hidup betul-betul berdampak buat kerajaan-Mu. Mengerjakan hal-hal yang luar biasa untuk generasi kami. Bahkan orang bisa berkata, woi bukankah ini adalah muridnya Yesus? Kami berdoa Tuhan, biarlah rema, pemberitaan firman-Mu ini jadi kehidupan untuk setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman terus untuk stay di dalam sisi, dalam Christ Community. Ajak teman-teman yang lain juga untuk terus bergabung, untuk ikut. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk dimuridkan dan memuridkan. Mari kita sama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Mari setiap kita jangan lupa sekali lagi ingatkan sisi Youth Camp setiap Rabu jam 8 malam. Youth Camp untuk yang sudah kuliah, untuk kalian bisa bergabung dan juga untuk Youth Team setiap Kamis jam 6 lewat Zoom. Ada TikTok Youth Impact JKIMS dan YouTube di channel Youth Impact JKIMS. Mari kita sama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita di hadapannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami, boleh kami nikmati, boleh kami rasakan, boleh kami hidupi Tuhan. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengawal, memimpin kehidupan kami senantiasa. Supaya Tuhan yang selalu muncul dan nampak dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Kristus semakin menjadi nyata dan orang lain boleh mengakui, boleh mengerti dan mengenal Engkau lewat kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you, Impactors. See you next week.